Perkenalkan, nama saya Muhammad Dato Fitriawan, kebetulan sekarang Explore PID dengan NIM 225520 ke 10102. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek kami dari Mengetahui Sistem Pengelolaan. Untuk proyek yang saya ambil itu berbentuk monitoring untuk ketersediaan slot parkir menggunakan Inspect atau Peer Inspect. Yang pertama mungkin latar belakang ya. Terus kenapa ngambil ini gitu ya. Mungkin setelah saya lihat-lihatnya dari beberapa proyek yang di-share oleh Pak dosen, terus lihat juga judul-judulnya, dan mungkin saya bisa dibilang telat ya, karena memang saya mengambilnya hari ke besok nih gitu kan. Saya lihat udah beberapa judul yang saya ambil itu sudah terisi ya. Dan akhirnya saya melihat bahwa si slot parkir ini kosong gitu, parkir gratis spek ini kosong. Terus kenapa pakai yang tim spek nggak bling kalau nggak saya? Kebetulan waktu pertemuan berapa sih kurang itu Pak dan atau Pak dosen itu kan meminta uh, menyuruh kita kayak belajar mandiri nih ya, yang tim spek atau bling. Kebetulan saya waktu itu baru mencoba tim speknya saja, kita cepat merubah bling. Karena menurut saya think spec itu mudah ya. Kayak kita cuma masukin APK sama channel ID-nya kita, terus pakai wifi-nya bawaan Mokwi juga kan bisa connect dengan terus tiba-tiba dia kan dah itu connect ke think spec-nya gitu. Terus kenapa milihnya ke kerjaan soal parkir? Mungkin pengalaman juga ya, kalau misalnya saya atau mungkin dari beberapa di luar sana juga, kalau misalnya mau nyari parkir ya, terutama apalagi di mall gitu ya, karena kita tuh harus jalan dulu lama gitu ya, kemana gitu, kadang ke lantai berapa kalau baru ada slotnya. Kalau misalnya ini ada dan diaplikasikan, memungkinkan kita tuh nggak usah lama-lama gitu, kayak masuk terus di bagian itu oh di slot A1, blok ini, gedung ini, lantai ini kosong, di situ aja. Jadi istilahnya menghemat waktu lah, jadi menghemat waktu kita tidak putar-putar juga, terus menghemat juga slot parkir, agar tertata rapi gitu ya kalau kita nggak acak-acakan. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan ya komponen yang saya gunakan. Saya kalau sensor pakai HC SR04. Di sini saya pakai 4 biji. Itu kalau misalnya cuma satu aja, kayaknya kurang kurang enak gitu ya kalau panggil ya. Terus ada LED 2 biji, ini fungsinya tuh sebagai apa ya, sebagai indikator lah. Kalau merah itu artinya nggak ada kendaraan, kalau hijau itu artinya ada kendaraan. Nah, terus ada resistor 220, ini buat agar si LED-nya buat LED. Terus pakai aliran ISP32, pakai breadboard atau alat apa sih, alat seperti ini buat ngerapin kabel ya. Terus ada LCD, ini LCD saya buat nampilin aja di sini. Sebenarnya kan nanti kita mau spek ya. Tapi sebelum kita spek, saya coba aja di sini. Jadi saya tahu terus mau spek, oh itu tuh ada gitu. Nah, itu komponen itu. Nah, di sini untuk penjelasan pentingnya ya. Nah, yang pertama yang itu library ya. Saya ikutin Wi-Fi, dan klien untuk mengirim HTTP kepada ThinkSpec. Terus wire dan input ini untuk mengenali apa deh, sebenarnya juga buat LCD-nya. Terus ini define 4 slot 4 artinya saya mendefine atau mendefinisikan slot 4 slot ya, artinya 4 sensor gitu ya. Di sini ada kode Wi-Fi untuk spek. Untuk Wi-Fi saya menggunakan bawaan Nokia di port Wi-Fi. Untuk APK-nya ini sekarang saya cari ya, kita dapatkan di nya. Terus di APK-nya ada word, ada red. Bedanya word dan red itu, kalau word itu kita ngirim ke inspect-nya, kalau APK kita ngambil datanya. Jadi itu bisa sederhananya write mengirim, red mengambil gitu lah ya. Nah di sini karena kita kan mau ngirim datanya ke inspect ya, jadi kita pakai yang write. Untuk channel ID-nya biasanya ada di sini channel ID-nya.
sensornya gunakan itu untuk utama seperti OP penglihatannya ya. Nah, terus di bagian sini kita inisiasi pin pin setiap slot trigger dan ekornya. Untuk sensor pertama itu di pin 3332, sensor kedua 2526, sensor ketiga itu 2119, dan sensor keempat itu 18 dan 5. Mungkin di sini ada beberapa pengalaman saya kemarin ngerangkai itu ada beberapa apa ya, ada beberapa pin yang memang tidak bisa di kayak gitu ya. Akhirnya kan membuat error, begitu selalu buat tambahan ya. Terus pin LED-nya itu 1213 untuk LED pertama, 1427 LED kedua, 422 itu LED ketiga, dan LED keempat itu 15 sama 2. Nah, di sini kenapa di sini saya buat array itu agar bisa dipakai loh. Jadi kayak terus-terusan gitu, kayak monitornya real time terus-terusan, nggak sekali doang gitu kan. Ini untuk Facebook jarak 100. Ini buat alamat LTD-nya atau ini ya. Ini setupnya itu trigger sebagai output, echo sebagai input, LED dan merah, LED hijau dan merah itu sebagai output. Ini koneksi Wi-Fi-nya. Ketika hubungan di Wi-Fi, serial print akan mengetik otomatis ketik setiap 0,5 sampai Wi-Fi tersambung. Jika sudah tersambung, nanti si LCD-nya tuh tiba-tiba nampilin monitoring parkir ya di tengah-tengah tuh. Nah, ini baca jarak, untuk baca jarak ya. Untuk rumusnya itu durasi dikali 0,034 bagi 2. Ini untuk height-nya minimal 30 meter per second ya. Nah, ini untuk routingnya ketika mulai dia akan memasukkan pemantauan soal parkir. Ini inisialisasi URL TeamSpeak-nya ya, wiki dan wiki kita tadi atas. Nah, ini tuh untuk membaca jarak ya, coding membaca jarak. Jadi jika jaraknya tuh lebih dari 50 cm, kalau saya kalau nggak salah ini ngambil, kenapa ngambil 50 cm? Sempat baca juga di jurnal apa ya, saya lupa, saya nggak sempat masukin ke daftar pustaka, berkata bapak itu kan nggak usah, jadi saya akan masukkan. Jadi setiap kira-kiranya dari jarak ke mobil atau jarak colok parkir itu kalau misalnya lebih dari 50 cm, berarti nanti ada hasilnya terisi ya. Jadi dia dari di hijaunya merah, dari di hijau merah, dari di merahnya menyala, nantinya slot sudah terisi. Kalau hijau itu kan kosong. Jadi kalau misalnya lebih dari 50 berarti ada, jadi kalau kurang 50 berarti nggak ada. Gitu. Jadi masih bisa betul ya. Dan masih mau berapa, mau jalan berapa senti, berapa meter gitu. Nah, untuk URL-nya ini kan dikirim ke status apa, ke sorry, dikirim ke inspeknya satu ya kalau ada satu. Terus di sini untuk di print atau apa ya, atau eh, ketika proyek berjalan nanti ada info gitu bahwa ini tuh satu itu X itu artinya eh, tidak ada ya, tidak ada itu artinya. Kalau nol itu artinya ada, bukan nol ya, oh ekspor gitu. Nah, kemudian ini kirim data inspect ya, ada serial punya, data dikirim ke handphonenya, ada dua kali kirim atau ada kamu. Terus saya menggunakan nilainya itu 16.000 atau 16. Biasanya interval pengirimannya itu 15 detik ya. Sekarang kita coba demoin aja. Nah, kita sudah mau menggunakan. Mungkin tadi saya balik ya, X sama 0 itu. Jadi yang terisi itu X, ini yang 0. Nah, pemantauan slot terakhir terisi. Satu ya, slot satu terisi, gambar, 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 kirim. Maaf, mungkin tadi sekitar terkosong. Saya tadi apa? Ini.
Misalkan ada permasalahan itu kenapa kok misalnya gagal di rumah itu tapi dari dari kembali ke ikuti ternyata di sini itu ada yang kurang. Nah, kenapa sih di sini itu kurang? Pertama itu kalau misalnya kita pakai ini ya, nah kalau dengan itu, jadi kita tuh nggak bisa nge-save si projectnya gitu kan. Jadi takut nanti hilang. Akhirnya setelah melihat itu kemudian mencari gimana sih agar kita bisa di-save gitu. Ternyata nih anggota TPL-nya tuh aku jadi lain si apinya doang agar bisa di-save. Nah, nah, nanti kalau mau dimulai ke demo itu jangan lupa di HTTP-nya diadain. Nah, baru kita coba demokan gitu ya. Karena sudah kena next jam. Nah, itu tadi kirim protektor langsung ke detektor. Ini kan tanggal 20 nih. Nah, ini dari yang udah ya. Tadi kan A1 ada, no A1 ada, A2, A3, A4 itu kosong. A1 ada, A2, 3, 4 kosong. Ada kosong, 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 ya. Terus kita coba ke dengan ini misalnya ada, ini tetap ada, ini tetap kosong. Nah, karena mungkin ini kan setiap 15 detik ya. Tadi kita ubahnya mode air. Tadi kita sedikit cepat ubah A1 sama A2. A1 jadi kosong, A2 jadi ada. Kita coba cek di switchpad-nya ya. Nah, dari yang asalnya ada 47 nih kan 47 kan tadi ada ya 47. Dari sekarang 48 saya ubah jadi kosong. Jadi dia tidak ada ya. Baliknya dari A2 tuh asalnya nggak ada. Terus di 48 itu ada. Nah, untuk 43 itu stabil ya. Nah, kita lihat lagi setelah batu itu kemudian di sini saya set itu slot 2 slot 3 ada, slot 1 dan slot 4 kosong. Kita lihat ya di thinkpack-nya ya. Slot 2 3 nah, 2 3 terisi. Nah, slot 2 ada, slot ada 14 kirimnya. Slot 3 juga ada 14 terus slot 4 itu slot 4 slot 1 tetap saya potongnya. Coba saya ubah lagi ya. Slot 1 ada, slot 2 kosong, slot 3 ada, slot 4 coba saya ada ya. Jadi 3 ada, 1 kosong ya. 1 3 4 ada, 2 itu kosong. Nah, 1 3 4 terisi, datanya itu kan. Kita coba tunggu sampai dikirim feedback ya. Nah, data terkirim pada responnya 200. Kita lihat obat yang menit oh berarti dia belum masuk ya. Kita lihat. Nah, tadi kan kita pakainya 1 3 4 satu ada, tiga dan 4. Nol tetap, dua dan tetap nol ya. Gitu. Hmm. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika masih bermasalah atas masalah penjelasan atau mungkin dari penjelasan bahwa ini yang kurang lebih ya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.